Bab 31 Tommy dalam kesulitan. Guru, kamu benar-benar pria yang baik, kamu jelas-jelas terkenal di luar pulau, kamu memiliki kekayaan yang banyak, murid orang terkenal, keluarga ayahmu orang terkenal dari 10 grup finansial kaya di China, keluarga ibumu adalah salah satu dari 4 keluarga besar Wulin, kamu masih melakukan pekerjaan rumah tangga seperti seorang laki-laki biasa, aku sangat iri kepada Monica, aku juga ingin menikah denganmu. Di rumah Monica, ketika Monica pergi bekerja, Fanny diam-diam datang ke rumah Monica untuk menemani Gilson Lee. Sejak Gilson Lee mengubahnya menjadi tingkat Grandmaster, juga ketika menyelamatkan dia dan Monica di kota Gambir, dia semakin mengagumi gurunya ini, dia sudah tidak keberatan untuk menjadi istri kecil gurunya. Dia mana tahu, semua kinerja Gilson Lee adalah demi mengambil keuntungan terhadap Monica. Jika ada pertama kali maka akan ada kedua kali, asalkan ada kedua kali, maka dia dan Monica akan bisa seperti pasangan normal lainnya. Hentikan omong kosongmu. Katakan ada masalah apa? Gilson Lee mengepel rumahnya dengan bersih, setelah itu dia menjemur kain lapnya, dia duduk di samping Fanny dan menyalakan sebatang rokok. Hahaha, tidak bisa menyembunyikan apapun dari guru. Fanny mengedipkan matanya, dia menyerahkan sebuah file kasus kepada Gilson Lee, guru, kali ini bukan kasus dari kota kita, tapi kasus kota sebelah. Kantor polisi sebelah mendengar bahwa kota kita muncul seorang detektif hebat dan meminta bantuan kita untuk memecahkan kasus mereka. Ini adalah kasus X yang hebat, pelakunya sangat sombong. Setiap kali dia melakukan kejahatan maka dia akan meninggalkan satu huruf di tubuh korban, ini adalah kasus ketiganya. Anda sekarang adalah seorang ahli di divisi investigasi kriminal khusus di kota kami, tolong lihat sebentar, jika bisa lebih cepat memecahkan kasusnya maka korbannya akan lebih sedikit. Ya, Gilson Lee mengangguk perlahan-lahan, dia sedang membaca file kasus yang ada di tangannya. Dia sebelumnya adalah komandan tentara bayaran, tidak peduli kasus apa yang diberikan maka dia akan melakukannya sendiri, dia memiliki pengalaman tempur yang banyak. Sebagai seorang kapten yang memiliki pasukan sebanyak 30.000 orang, dia harus memiliki sesuatu kelebihan dibanding orang lain. Dia harus waspada dan bijaksana, mampu mendeteksi perbedaan di medan perang dan membawa anak buahnya menghindari bahaya. Karena pengalamannya yang banyak dalam berperang, jadi pengamatannya lebih dalam dibanding orang lain. Dia datang ke China dan bergabung dalam kepolisian seperti seorang kader yang dipindahkan dari tentara ke kantor polisi setempat. Setelah menghabiskan 3 batang rokok, Gilson Lee merinci informasi kasus, dia menunjuk beberapa foto dan berkata, pelaku memiliki badan yang tinggi, sangat kurus, kamu lihat posisi ketiga mayat sedang berbaring, mereka semua sekitar 5 meter dari sudut dinding, jika dia tiba-tiba menyerang mayat wanita ini, dia pasti akan menggunakan kecepatan tercepat. Dan semua mayat wanita ini begitu dekat dengan sudut tembok, ini menunjukkan bahwa mereka baru merasakan bahaya dan mereka sudah ditangkap sebelum mereka pergi jauh. Ternyata sama dengan apa yang dikatakan oleh kantor polisi sebelah, guru, tolongkan katakan lagi. Mata Fanny bersinar. Pengembara yang tidak bekerja, suka berimajinasi, kejahatan dilakukan pada jam 2 malam dan semuanya berada di kota, ini membuktikan bahwa dia sangat penakut dan berhati-hati. Gilson Lee mengambil pena merah yang ada di meja teh, dia menggambar sebuah lingkaran merah besar di 3 tempat kejadian, karena dia seorang penakut, maka dia tidak akan pergi ke tempat yang terlalu jauh dan asing untuk melakukan aksinya. Minta kantor polisi setempat menyelidiki daerah ini, pasti bisa mendapatkan petunjuk. Baik, Fanny segera mengangguk dan bersiap untuk pergi. Tiba-tiba dia seperti memikirkan sesuatu, dia mengeluarkan sebuah belati dari badannya dan menyerahkan kepada Gilson Lee. Belati ini digunakan oleh Yongki, belati ini dibuat dari campuran emas, besinya dicampur seperti lumpur, Fanny tersenyum dan berkata, guru, ini belati yang kami ambil ketika kamu mengalahkan Yongki. Ketua Vincent Wang, sangat mengagumi Anda, dia berkata bahwa kamu yang menangkap orangnya, dia tidak enak karena kamu membantu kepolisian, dia memberikan belati ini sebagai hadiah, dia tidak bisa membiarkan kamu pergi dengan tangan kosong. Belati ini lumayan, aku hari itu menginginkannya, tapi aku tidak sempat mengambilnya. Kamu wakili aku mengucapkan terima kasih kepada Kepala Departemen Vincent Wang, anggap dia punya penilaian yang baik. Gilson Lee mengambil belatinya dan melihat belati di tangannya sambil mengangguk. Anggap dia punya penilaian yang bagus. Setelah mendengar perkataan Gilson Lee, ekspresi muka Fanny perlahan-lahan berubah. Dia berpikir bahwa gurunya sudah terbiasa bangga, dia bagaimana bisa mengatakan perkataan ini kepada Kepala Departemen Vincent Wang. Oh ya, guru, hari ketika kita dikalahkan oleh Yongki, aku meneleponmu banyak kali, tapi kamu tidak menjawabnya, bagaimana kamu tahu bahwa kami dalam bahaya, bagaimana kamu tahu kami ada di mana? Fanny berpikir dan bertanya. Ini sangat sederhana, semuanya tertulis pada materi penanganan kasus kalian.
Meskipun di dalam materi kasus kalian tidak menyertakan identitas Yongqi, tapi aku bisa melihat bahwa dia adalah murid Shaolin dan namanya memiliki karakter Yong. Aku masih termasuk cukup mengenal dunia persilatan China. Aku tahu bahwa semua murid Shaolin yang memiliki karakter Yong adalah master. Alasan mengapa aku tahu bahwa mereka ada di kota Gambir juga sangat sederhana. Karena kota kita ini memiliki pelabuhan, mereka datang ke kota kita tujuan utamanya pasti menyeludup pergi ke laut. Kalian telah menangkapnya dalam skala besar, kalian pasti tahu bahwa dia akan melarikan diri ke laut. Gilson Lee berkata. Luar biasa. Fanny berkata dengan kagum. Jika tidak ada pengamatan seperti itu maka aku sudah mati berkali-kali di medan perang. Meskipun begitu, aku masih banyak menderita di medan perang, karena ada lawan yang lebih hebat dariku di dunia ini. Gilson Lee berkata. Ya, kata kakek, kalian tentara bayaran sangat sulit. Fanny mengangguk, benar, apakah Monica tahu identitasmu? Apakah dia tahu bahwa kamu bukan Fendi yang dia kenal, tetapi kamu adalah raja tentara nomor 1 Gilson Lee? Aku sudah menjelaskannya berulang kali, dia tidak mempercayaiku. Tetapi bagus juga jika dia tidak percaya, karena aku perlahan-lahan sudah jatuh cinta kepadanya. Ketika memikirkan Monica, Gilson Lee memancarkan kelembutan di wajahnya. Dia sudah perlahan jatuh cinta kepada gadis berkepribadian dingin ini, menyukai gadis yang bisa memikirkan alasan dia membencinya tidak peduli apa yang dia lakukan. Mungkin ketika Monica tahu bahwa dia adalah Gilson Lee, mungkin dia tidak akan memperlakukannya seperti ini. Guru, aku janji akan merahasiakannya untukmu, aku tidak akan memberitahukan masalah ini kepada Monica, tergantung bagaimana perkembangan kalian, lagi pula aku berharap kalian bisa bersama. Jika kalian bersama, kamu bukan hanya guruku, kamu juga suami teman baikku. Guru, aku pergi dulu. Fanny berkata. Ya, Gilson Lee mengangguk. Kemudian, ketika Fanny akan pergi, Gilson Lee menerima sebuah panggilan dan raut mukanya perlahan-lahan berubah. Telepon yang dia gunakan sekarang adalah telepon Nokia yang disita ketika dia menangkap orang yang dicari, di dalamnya juga tersimpan nomor Tommy, Fanny, Rian Liu, Monica dan Stella serta nomor lainnya. Aku akan pergi denganmu. Gilson Lee segera berdiri, dia mengambil kunci dan pergi bersama Fanny. Ada apa? Melihat ekspresi muka Gilson Lee berubah, Fanny bertanya dengan heran. Masalah kecil, Gilson Lee tersenyum. Ini adalah panggilan dari Tommy, 2 hari ini Tommy membantunya membuka klub seni bela diri, dia tidak pergi ke sana dan terus berada di rumah. Tommy benar-benar baik, dia mengatakan bisa membuat klub seni bela diri Gilson Lee menjadi lebih baik, dalam 2 hari ini, dia benar-benar membantu Gilson Lee mencari belasan murid. Dia hampir setiap hari pergi ke berbagai kampus untuk membagikan selebaran, dia melakukan kegiatan di jalan komersial di luar sekolah dan membuat klub seni bela diri lebih hidup, dia sudah mencari dana kurang lebih 200 juta. Tetapi Tommy melakukan ini juga menarik perhatian dan kebencian dari klub seni bela diri lain, dia baru saja dipukul di depan belasan murid hingga wajahnya berdarah dan bengkak. Bab 32 Otak anak ini bermasalah. Ketika Gilson Lee tiba, Tommy sedang mengoleskan obat di klub seni bela diri. Muka aslinya memang sudah sangat gendut, pada saat ini, muka bengkak karena dipukul, sebelah matanya hampir menutup. Memar di badannya juga tidak sedikit, semua murid klub seni bela diri menatapnya dengan sedih. Ketika mereka melihat Gilson Lee masuk, Tommy merasa sedikit malu, dia tidak berkata apa-apa sambil mengernyitkan keningnya. Tidak tahu kenapa, Gilson Lee ingin tertawa. Siapa orang yang memukulnya? Dia menyalakan sebatang rokok, Gilson Lee langsung duduk di sebuah kursi. Petik 2 titik titik titik. Tommy tidak berbicara. Hah, Gilson Lee mengerutkan keningnya. Kak, itu adalah ketua klub taekwondo di kampus kami. Salah seorang murid berkata. Ketua klub taekwondo, Gilson Lee terkejut. Ya, itu adalah perbuatan ketua klub taekwondo di kampus kami. Murid itu menjelaskan masalahnya kepada Gilson Lee. Sebelum Gilson Lee datang, Tommy tidak mengatakan secara rinci di telepon, dia hanya mengatakan bisnisnya terlalu baik dan ada orang yang iri dan membuat kacau di klub seni bela diri mereka. Setelah mendengar penjelasan murid itu, Gilson Lee baru tahu, itu karena Tommy menyebarkan brosur di universitas, demi membuat bisnis klub seni menjadi lebih baik, dia membual di depan universitas. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah 3 kali juara Sanda Nasional, penerus jurus Tai Chi dari faksi Wudang. Siapa saja yang berguru dengannya, dijamin dalam waktu 1 bulan bisa mengalahkan 3 orang biasa, dalam 3 bulan bisa mengalahkan 10 orang biasa. Setelah 1 tahun, bahkan tidak masalah jika harus melawan master seni bela diri. Karena dia terlalu menyombongkan diri, maka perkataannya membuat ketidakpuasan dari ketua klub taekwondo di kampus terdekat. Ilmu ketua klub taekwondo itu hanya bisa disebut lumayan, jika dia lebih hebat lagi maka dia bisa mengalahkan orang kuat, Tommy dipukul oleh orang seperti ini.
Baiklah, kalian latihan bela diri. Aku tadi hanya mengalah kepada anak itu, aku takut melukai orang itu. Aku pernah latihan ilmu Qigong pelatihan energi, luka ini bukan apa-apa. Karena tidak ingin kehilangan muka di depan anak muridnya, Tommy dipukul hingga babak belur. Melihat para murid melihatnya, Tommy menjelaskan lagi, di seluruh badanku, hanya mataku yang tidak berlatih ilmu Qigong pelatihan energi. Anak itu bermain curang, pukulan di mata ini tidak termasuk. Setelah mengatakannya, Tommy mengedipkan mata kepada Jilson Lee, dia membawa Jilson Lee ke lantai atas. Saudaraku, takutnya klub seni bela diri kita tidak bisa dibuka lagi. Dia mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, Tommy menghela napas di tempat tidur. Ada apa? Jilson Lee tertawa. Sebenarnya, tadi aku ingin mengatakannya kepadamu di telepon, tapi murid yang aku rekrut semuanya ada di sana, aku takut malu jadi tidak mengatakannya. Kamu tidak melihat situasinya tadi, orang yang datang tadi sangat galak. Dia pertama-tama menyuruh orang untuk meletakkan sebuah papan, dia berteriak dan langsung mematahkan papan itu. Kemudian dia menyuruh orang meletakkan sebuah batu bata, dia berteriak dan menendangnya sampai patah. Kamu tidak tahu, aku sangat takut pada waktu itu. Tapi para murid ada di sana, aku hanya bisa melawannya dengan terpaksa, akhirnya aku dipukuli hingga seperti ini. Ketika mereka datang juga membawa belasan orang, mereka semua mengenakan baju taekwondo dan terlihat galak. Setelah memukulku mereka juga berkata kepadaku, mereka mau melihat kita menutup klub ini dalam 3 hari. Jika kita tidak menutupnya, maka mereka akan datang 3 kali sehari, pagi, siang dan malam, mereka sama saja memukul kita 3 kali dalam sehari. Sebenarnya bagus juga aku yang dipukuli, hanya saja kita berdua tidak bisa ilmu bela diri, sangat memalukan jika dipukul oleh orang. Kamu sudah menginvestasikan uang sebesar 200 juta di klub seni bela dirimu, dalam 2 hari ini aku sudah membantumu menarik belasan murid, kurang lebih bisa mendapat 180 juta. Jika tidak tutup saja klub seni bela diri ini, kita berdua buka klub seni bela diri di tempat lain, aku akan mengganti kerugianmu. Lihatlah, bahkan papan nama klub seni bela diri pasukan Teano Kobe juga sudah mereka robek. Tommy menunjuk kertas yang Jilson Lee suruh orang cetak. Anak-anak itu lumayan sombong juga. Jilson Lee tersenyum. Benar sangat sombong sekali. Kita cari dan buka klubnya di tempat lain, kita tidak bisa mengalahkan para mahasiswa ini, kita buka di dekat sekolah menengah saja. Tommy berkata. Tidak perlu, kita tetap buka di sini. Jilson Lee berkata. Apakah kamu mau dipukul? Tommy segera melebarkan sepasang matanya yang kecil. Benar, aku ingin dipukul. Jilson Lee tersenyum sedikit. Dia melihat 2 buku seni bela diri yang dia tulis olehnya, dijadikan tatakan mie instan oleh Tommy, dia tersenyum tanpa daya, dia mengambil dan memasukkan ke dalam laci dan dia langsung turun ke bawah. Setelah 2 hari berturut-turut dia tidak datang ke klub seni bela diri, dia menemukan bahwa klub berubah lagi. Ketika dia membuka klub ini, dia tidak berpikir untuk menghasilkan uang, dia hanya ingin merekrut beberapa murid berbakat di klub ini, melatih mereka dengan baik dan membentuk pasukan di China. Dan Tommy berpikir bahwa dia adalah teman baiknya Fendi, dia menjadi iri melihatnya menjadi bos klub seni bela diri, dia tidak memperlakukan dirinya sendiri sebagai orang luar, dia secara paksa menerima klub seni bela dirinya. Setelah 2 hari tidak datang, klub seni bela diri menambah 2 rak baru, di atasnya penuh buku-buku seni bela diri yang dibeli dari toko buku seperti Taekwondo, Judo dan Jet Kunedo. Di sudut ruang juga bertambah banyak sarung tangan tinju dan sasaran tinju, serta beberapa halter untuk menambah kekuatan pelatihan. Sebenarnya uang untuk membeli barang-barang ini diambil oleh Tommy sendiri, bisa dilihat Tommy sangat teliti mengurus klub seni bela diri ini, dia benar-benar mengurusnya seperti bisnisnya sendiri. Dan Tommy juga penuh trik, dia menempel harga untuk belajar seni bela diri di sudut dinding, biaya untuk seorang murid selama setahun adalah 30 juta, biaya 3 bulan adalah 10 juta. Jika Tommy bisa sedikit bela diri, klub ini mungkin bisa benar-benar dapat dikelola dengan sangat baik olehnya. Jilson Lee melihat situasi klub seni bela diri setelah diambil alih oleh Tommy. Bocah tengik, apakah kamu sudah gila? Para mahasiswa yang memukulku, mereka semua bisa bela diri. Mereka bisa taekwondo, mereka bisa menghancurkan papan dalam sekali tendangan. Aku sudah dikalahkan oleh mereka, kamu masih ingin dipukul. Lebih baik ketika kita masih ada uang belajar di tangan kita lebih baik pergi dengan membawa uangnya. Jika tidak, kita akan malu karena dipukuli berkali-kali, kita tidak perlu menutup klubnya sendiri, murid-murid itu akan meminta uang mereka kembali. Tommy buru-buru turun ke bawah, dia mencubit pinggang Jilson Lee dan bicara dengan pelan kepada Jilson Lee. Jika kita pergi membawa uangnya pergi, bukankah kita menipu orang? Aku Jilson Lee tidak pernah berbohong. Jilson Lee tersenyum. Bodoh, pelan sedikit bicaranya, jangan biarkan mereka mendengarnya.
Tommy mengerang pelan, dia melihat murid-murid di sekeliling, ini bukan menipu orang, kita merekrut mahasiswa di dekat sini, ketua taekwondo itu, tampaknya dia juga wakil ketua serikat kampus mereka. Mereka, awalnya kita menerima uang dari para mahasiswa itu dan bisa mengajar mereka dengan baik. Sekarang ketua itu memukul dan mengusir kita, ketua itu yang tidak membiarkan kita mengajar seni bela diri. Jika mau menyalahkan, maka hanya bisa menyalahkan ketua mereka, ini tidak ada hubungannya dengan kita. Tommy berkata dengan suara pelan. Aku tidak akan pergi, aku akan tunggu mereka datang. Gilson Lee tersenyum. Kamu bodoh ya, kenapa tidak mendengarkan perkataanku? Tommy menjadi panik dan tidak berhenti memarahi Gilson Lee. Meskipun Gilson Lee sedikit tidak senang karena dimarahi oleh Tommy, tapi dia masih tersenyum tanpa mengatakan apa-apa. Karena Tommy masih tidak tahu kekuatannya, tunggu ketika Tommy melihat kekuatannya, dia akan sadar siapa yang bodoh. Fendi yang dulu selalu memalukan, sekarang dia menggantikan identitas Fendi, dia seharusnya membuat Fendi lebih terkenal. Dan ini juga sebuah kesempatan, jika dia bisa memukul ketua taekwondo itu di depan semua orang, klub seni bela dirinya ini pasti akan menjadi penuh sesak. Tujuannya membangun kekuatannya sendiri secara resmi terwujud. Selama tidak menutup klub seni bela diri, maka ketua taekwondo di dekat kampus itu pasti akan datang lagi. Dia tidak tahu kapan ketua taekwondo itu akan datang, dia memutuskan untuk tinggal di klub untuk menunggunya. Fendi, kamu benar-benar bodoh. Tommy sangat marah kepada Gilson Lee dan dia serius memarahi Gilson Lee. Ya, Gilson Lee hanya bisa tersenyum. Malam ini, dia tidak pulang ke rumah, dia takut Monica akan berpikir bahwa penampilannya tidak baik, dia secara khusus menelepon Monica, istriku, aku membuka sebuah klub seni bela diri di dekat kota kampus, 2 hari ini, klub ada sedikit urusan, aku tidak pulang dulu. Kamu membuka klub seni bela diri? Monica terkejut. Ya, Gilson Lee tersenyum. Baiklah, kamu urus urusanmu. Monica perlahan-lahan menutup teleponnya. Setelah Monica menutup teleponnya, dia melihat ponselnya dan terdiam untuk sesaat. Perlahan-lahan, wajahnya terlihat ekspresi yang tidak berdaya. Dia merasa bahwa otak anak ini sedikit buruk, dia adalah seorang master tingkat dewa dan orang kaya yang memiliki 380 miliar, dia bahkan perlu membuka sebuah klub seni bela diri. Bab 33 berkembang dengan sangat baik. Sejauh ini, Monica telah mengetahui kekuatan Gilson Lee, tahu dia adalah master tingkat dewa, juga mengetahui sumber daya keuangannya, dan tahu bahwa dia memiliki dalam jumlah besar 380 miliar. Dan juga, dia telah menyelamatkan Monica, dalam hati Monica sangat berterima kasih padanya. Adapun Monica menyetujui persyaratannya, biarkan dia mengambil keuntungan 2 minggu kemudian, sepenuhnya karena dia adalah suaminya. Mereka sudah menikah, tidak mungkin setelah menikah mereka tidak melakukan apapun seumur hidup. Kali ini Gilson Lee tampil baik, dan Monica secara bertahap sudah menerimanya. Di sisi lain, Gilson Lee masih insomnia seperti terakhir kali. Dengkuran Tommy itu terlalu keras, dia tidak memiliki image yang bagus ketika dia tidur, dan dia membentangkan tangan dan kakinya yang besar, Gilson Lee sama sekali tidak bisa tidur dengan dia di tempat tidur. Bahkan jika dia tidur di atas tikar di lantai bawah, dia bisa mendengar suara Tommy yang memekakkan telinga. Sungguh hati yang besar. Gilson Lee menggelengkan kepalanya tak berdaya saat memikirkan Tommy dipukuli dengan sangat tragis di siang hari dan bahkan tidur dengan sangat nyenyak di malam hari. Sederhananya, dia duduk bersila di tengah klub seni bela diri dan menutup matanya untuk berlatih. Dia awalnya adalah master tingkat dewa, karena pertempuran di laut, pendekar muda misterius yang diundang oleh saingan bebuyutannya Winnie dengan satu pukulan telapak tangan, dan meridiannya rusak parah, dari ranah tingkat dewa menjadi tingkat Grandmaster, ketika dia melompat ke laut, dia pikir dia akan mati, tetapi dia tidak menyangka setelah berkeliaran di laut semalaman, dan diselamatkan oleh nelayan China. Setelah makan pil pemulihan, kekuatannya secara bertahap pulih dari master tingkat Grandmaster ke tingkat dewa rendah. Butuh setengah tahun untuk kembali ke ranah master tingkat dewa. Jika dia ingin pulih sesegera mungkin, dan dia berlatih setiap hari, mungkin bisa kembali pulih lebih cepat. Tepatnya, sebelum mahasiswa yang membuat keributan datang, jadi berlatih tenaga dalam di tengah klub seni bela diri. Gilson Lee berpikir. Pada pukul 9 pagi, Tommy mengenakan celana boxer besar, menggaruk pantatnya dan berjalan turun dari lantai atas klub seni bela diri. Melihat Gilson Lee duduk bersila di bawah, dia datang dan menendang Gilson Lee secara langsung, "Fendi, sarapan." Gilson Lee tidak bergerak pada saat ini, dan sedang tenggelam dalam lautan pengetahuan berlatih tenaga dalam. "Sial, apa yang kamu lakukan?" Tommy melihat Gilson Lee tidak bergerak, dan segera duduk di depannya, meletakkan 2 jari di bawah hidungnya.
Dan hanya merasakan napasnya yang lemah, dan segera mengguncang Jilson Lee dengan keras, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan semalaman? Mengapa kamu tidak duduk di bawah dan tidak bergerak? Apa yang kamu lakukan? Jilson Lee segera membuka matanya, dan ada cahaya hitam di matanya. Saat ini, dia berkonsentrasi pada tenaga dalamnya dan tiba-tiba diguncang oleh Tommy, perasaan ancaman dalam hatinya hampir berlawanan arus, dia sangat marah. Jika bukan karena rasa integritas dari Tommy, dia benar-benar ingin menendangnya keluar dari klub seni bela diri. Aku mencarimu untuk sarapan. Tommy tidak pernah melihat tatapan Jilson Lee yang seperti ini, dia menatap Jilson Lee dengan kosong. Iya, kata Jilson Lee dengan marah. Dengan adanya teman sial seperti Tommy, dia tidak bisa melatih tenaga dalamnya sama sekali. Murid di klub seni bela diri akan datang di sore hari. Pagi adalah waktu istirahat Jilson Lee dan Tommy. Dia dan Tommy menemukan toko bubur di sekitar. Ketika keduanya sarapan, Tommy memikirkannya dan berkata, "Fendi, aku ingin memberitahumu sesuatu." "Ada apa?" Jilson Lee menundukkan kepalanya dan minum bubur. "Sebelumnya, apakah kamu ingat ketika aku ingin memperkenalkanmu kepada orang itu? Gadis itu bernama Luna, keluarganya membuka pabrik aspal, dan ibunya bekerja di kantor keuangan ayahku. Keluarganya sangat kaya dan dapat memiliki miliaran. Jika kamu menikahinya, kamu tidak perlu membeli rumah, dan juga dapat memberimu mobil yang bagus. Pokoknya, orang yang membuat keributan itu tidak tahu kapan akan datang. Sementara kami masih memiliki klub seni bela diri, aku takut mereka akan datang untuk memamerkan kekuatan. Biarkan dia tahu bahwa kamu juga orang yang cakap, kalau tidak klub seni bela diri kita akan dihancurkan, dan kamu akan sulit menghadapinya." Tommy memberitahu Jilson Lee. Proof. Setelah mendengarkan kata-kata Tommy, Jilson Lee hampir menyemprotkan bubur ke wajah Tommy itu. Dengan status dan identitasnya, selama dia mengungkapkan sumber daya keuangannya dan kekuatannya, wanita cantik akan datang bergulir. Apakah dia membutuhkan Tommy untuk memperkenalkan wanita? Dia telah bekerja di luar pulau selama 7 tahun, dan tidak tahu kenal berapa banyak keluarga kekayaan, dan wanita-wanita terkenal, dia terlalu malas untuk melihatnya. Dia yang sekarang, hanya tertarik pada Monica saja. Dia dengan cepat melambaikan tangannya ke Tommy dan berkata, "Tidak, wanita cantik yang seperti itu untukmu saja, aku tidak layak untuknya." "Apa yang tidak layak? Aku tahu keluargamu miskin, dan kamu tidak memiliki keterampilan apapun, tetapi kamu juga memiliki kelebihan, bukankah kamu memiliki klub seni bela diri sekarang? Dan kamu tampan, putih dan bersih seperti seorang gadis. Meskipun kita tidak sebaik keluarganya, tetapi kita tidak boleh lebih rendah darinya. Aku akan meneleponnya sekarang, kalian berdua saling kenal dulu." Lalu, Tommy mengambil ponselnya. "Aku punya pacar," kata Jilson Lee. "Jangan membual, aku bahkan tidak punya pacar. Bisakah kamu punya pacar?" Tommy meremehkan. Kak Tommy sama seperti Monica, sangat yakin bahwa Jilson Lee adalah Fendi ketika bertemu dengannya, dan Jilson Lee memang menggantikan identitas Fendi. Dia hanya berpikir bahwa temannya itu ceroboh seperti sebelumnya, karena keluarganya miskin dan lebih rendah, dan memerah ketika dia melihat gadis. Bahkan, dia meremehkan Jilson Lee di dalam hatinya, berpikir bahwa Jilson Lee sama sekali tidak mungkin mempunyai pacar. Dia tidak tahu bahwa Jilson Lee punya istri yang cantik di rumah. "Hei, aku adalah Tommy, bukankah aku pernah memberitahumu sebelumnya? Aku punya teman yang dijuluki Sam Woo. Itu benar, pernah makan bersamaku, oh iya, dan sangat tampan. Sebentar lagi, kita berdua akan pergi ke klub seni bela diri kita, jika kamu ada waktu datang ke sini pada sore hari." "Haha, membuka klub seni bela diri, itu harus kejam, aku Tommy juga termasuk master seni bela diri, seorang dapat melawan 10 orang. Kamu datanglah pada sore hari, aku akan memperkenalkan kalian berdua, dan mengajari kamu beberapa kungfu." Tommy menutup telepon. Dia mengerjapkan mata dan berkata kepada Jilson Lee, "Aku sudah membantumu mencari wanita cantik, kamu harus memanfaatkan kesempatan dengan baik. Keluarganya memiliki kekayaan miliaran, jika kamu bisa mendapatkannya, kekayaan dan kekuatan tak ada habisnya seumur hidup." Ekspresi Jilson Lee sangat canggung setelah mendengar kata-kata Tommy. Dia semakin lama semakin mengagumi teman orang biasa ini, kemarin dia dipukuli sampai berdarah dan wajah bengkak, tetapi hari ini dia masih tidak malu ingin mengajari orang kungfu. "Aku benar-benar tidak tahu wajah temannya terbuat dari apa, bahkan lebih tebal dari lembaran besi." Dia juga mengatakan bahwa biarkan dirinya menjalani kehidupan yang penuh dengan kekayaan dan kekuatan. Jika dia tahu dirinya punya 380 miliar, dia benar-benar tidak tahu seperti apa ekspresi temannya. Namun, Tommy ini berniat baik, dia lebih baik bersikap rendah hati.
Setelah makan 9 roti dengan Tommy, Jilson Lee kembali ke klub seni bela diri dengan Tommy. Dia tidak mengunci pintu klub seni bela diri. Ketika mereka kembali ke klub seni bela diri, mereka melihat bahwa Fanny membawa sarapan dan duduk di klub seni bela diri. Saat ini Fanny mengenakan seragam polisi dan sedikit riasan di wajahnya, dia sudah manis dan cantik, saat ini, bahkan lebih mengesankan. Ketika melihat Jilson Lee kembali, Fanny datang dan meraih lengannya dengan intim, "Guru, apakah istri guru tahu bahwa Anda membuka klub seni bela diri? Karena kami sudah tahu bahwa kamu adalah suami Monica, pagi ini, istri guru membahas tentang guru. Dia berkata bahwa dia merasa otakmu tidak terlalu bagus, sudah mencapai 380 miliar, dan masih membuka klub seni bela diri untuk menghasilkan uang. Dia bahkan tidak tahu bahwa kamu membuka klub seni bela diri hanya untuk bersenang-senang, dan membuka klub seni bela diri hanya untuk menarik sekelompok murid di China untuk mengembangkan kekuatan mereka, terlalu lucu. Mari kita beritahu dia siapa kamu dan katakan padanya bahwa kamu sama sekali bukan Fendi, adalah raja tentara luar pulau Jilson Lee, daripada dia selalu menebak apa yang kamu lakukan. Aku sudah mengatakannya berkali-kali. Dia sama sekali tidak percaya padaku. Dia hanya berpikir bahwa otakku telah rusak saat berada di laut dan memiliki delusi. Jilson Lee tidak berdaya. Tidak ada cara, dia selalu menjadi gadis yang percaya diri, dia telah berhubungan dengan terlalu banyak tahanan, tidak pernah percaya pada kebohongan orang lain, hanya percaya pada matanya sendiri dan bukti, kata Fanny. Aku juga tidak ada cara memiliki seorang istri dengan penyakit gila pekerjaan, Jilson Lee tersenyum tanpa daya. Tiba-tiba, Jilson Lee merasa bahwa pinggangnya dicubit dengan keras. Dia segera menatap dengan marah pada Tommy. Kak Tommy sama sekali tidak peduli dengan reaksinya, hanya mengintip Fanny dan menyeretnya ke sisi klub seni bela diri. Apa yang kamu lakukan? Jilson Lee tidak tahan dengan informalitas temannya, mengerutkan kening dan menatapnya dengan tidak menyenangkan. Fendi, gadis ini adalah pacarmu. Bukankah itu terlalu cantik? Dan seorang polisi. Mata Tommy menghitam dan dia berbisik dengan nada hati-hati. Wanita cantik seperti ini masih menarik tanganmu, bukankah itu berkembang dengan baik? Melihat ekspresi hati-hati Tommy, Jilson Lee. Bab 34 Tuan Muda Sony. Hanya dengan mengenal Fanny, maka sudah boleh bersikap sedikit sombong di depan Tommy. Ketika melihat Tommy menatap dirinya dengan tatapan yang sedikit iri dan aneh, Jilson pun merasa sebuah perasaan tidak berdaya yang tidak bisa ia katakan. Dia merasa temannya ini terlalu gampang untuk dibujuk, hanya dengan mengandalkan Fanny sudah bisa membuatnya merasa iri seperti itu. Bagaimana ekspresinya jikalau dia melihat Monica? Meskipun setiap orang memiliki sedikit sifat kesombongan, Jilson juga merasa puas ketika melihat Tommy yang bersikap iri pada dirinya, namun dia tidak pernah membual, dia langsung memberi penjelasan, dia bukanlah pacarku, melainkan muridku yang sedang belajar. Apakah dia adalah murid yang kamu rekrut setelah membuka klub seni bela diri ini? Tidakkah kamu terlalu beruntung? Seluruh murid yang aku rekrut adalah pria yang berpenampilan buruk, namun murid yang kamu dapatkan malah merupakan seorang murid yang berpenampilan menarik. Hanya dengan satu murid, bisa mengalahkan 10 murid milikku dan juga dia bahkan merupakan seorang polisi. Teriak Tommy dengan iri. Jilson merasa sedikit terkejut ketika mendengar teriakan Tommy. Fanny yang duduk di samping sana hanya tersenyum tipis ketika mendengar teriakan itu. Tidak menghiraukan penjelasan Jilson, Tommy hanya mendaratkan pandangannya ke arah Fanny. Jilson, muridmu ini sangatlah cantik dan memiliki hubungan yang baik denganmu. Aku benar-benar sangat iri. Kita adalah sahabat baik kan? Bagaimana kalau kamu menahannya di sini untuk latihan bela diri lalu memperkenalkannya padaku? Dan juga, dia adalah seorang polisi, siapa lagi yang berani membuat keributan di sini jikalau ada dia? Para preman-preman itu akan ditangkap olehnya jikalau berani membuat keributan lagi di sini. Kata Tommy. Guru, ada yang datang membuat keributan. Tanya Fanny dengan terkejut. Dia tahu jelas kemampuan Jilson. Jilson merupakan seorang yang memiliki kemampuan tingkat dunia, kenapa ada orang yang berani membuat keributan di sini, apakah orang itu cari mati? Hal kecil saja, kamu pulang dulu saja ke kantor polisi. Kata Jilson dengan tersenyum. Guru, beberapa hari ini kamu sudah menyelesaikan beberapa kasus di kota ini. Tidak ada kerjaan lagi di kantor polisi, jikalau kamu mempunyai masalah di klub bela diri ini, aku bisa tinggal di sini untuk membantumu. Kata Fanny. Tidak perlu, pergilah melakukan hal sibuk lainnya. Aku bisa menyelesaikan hal kecil ini dengan baik. Kata Jilson. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu guru. Jikalau ada masalah, segera hubungi aku. Jawab Fanny sambil mengangguk. Sekelompok mahasiswa yang berlatih taekwondo datang ke klub seni bela dirinya untuk melakukan keributan memanglah merupakan hal yang kecil bagi Jilson. Untuk melawan sekelompok mahasiswa itu, Jilson bahkan tidak perlu untuk menggerakkan jarinya untuk menyelesaikan itu.
Dia hanya ingin mencari ketenangan, dia tidak tidur semalaman dan Tommy sudah berbicara selama 1 siang ini. Semakin baik jika orang di klub seni bela diri ini semakin sedikit. Jilson, kamu benar-benar bodoh, kata Tommy dengan marah ketika melihat Fanny pergi. Pertama, dia ingin berkenalan dengan Fanny si polisi wanita itu, kedua dia ingin memanfaatkan identitas Fanny untuk mengusir para mahasiswa pembuat keributan itu. Sekarang, Jilson malah membiarkannya pergi begitu saja. Dia begitu marah kepada Jilson bahkan ingin mencekiknya hingga mati. Dia lalu mencekik leher Jilson menggunakan kedua tangannya. Jilson tidak melawan dan membiarkannya begitu saja. Setelah dia merasa bosan untuk ribut dengan Jilson, dia lalu menyenggol bahu Jilson dengan kuat. Jilson, kamu benar-benar bodoh. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi, jangan salahkan aku kalau klub seni bela diri ini hancur. Aku tidak akan menyalahkanmu, kata Jilson. Haiya. Tommy sangat ingin menendang Jilson lagi, namun dia tidak ingin menghiraukannya lagi dan langsung naik ke lantai atas. Jilson juga malas menghiraukannya, dia hanya menganggap kalau kemampuannya adalah logika terkuat. Ketika para mahasiswa itu datang, dia cukup menghajar mereka di depan Tommy, dengan begitu Tommy tidak akan lagi bersikap begitu tidak sopan kepadanya seperti sekarang. Sedikit lelah. Setelah latihan semalaman dan setelah melihat Tommy naik ke lantai atas, akhirnya Jilson pun merasa tenang. Jilson lalu duduk di kursi yang ada di dalam klub itu sambil menutup kedua matanya untuk beristirahat. Kamu adalah Samwu Kota Paolo. Tidak lama kemudian sebuah suara terdengar di telinga Jilson. Jilson membuka kedua matanya dan melihat di depannya terdapat seorang wanita berpenampilan cantik. Wanita itu memakai pakaian bermerek, riasan wajahnya terlihat tipis dan juga poninya terlihat sangatlah pendek dan rapi. Wanita terlihat begitu muda dan juga modis. Dia juga ditemani oleh seorang pria di sampingnya. Pria itu ganteng dan memakai pakaian bermerek seperti wanita itu. Di saat yang bersamaan, dia sedang memandang Jilson dengan wajah yang tersenyum cuek. Ketika wanita itu menatap ke arah Jilson, dia merasa sedikit kecewa. Penampilannya memanglah ganteng, keren dan juga rambut pendeknya membuat dirinya terlihat penuh semangat. Hanya saja, pakaiannya terlihat sedikit buruk. Dia tidak berpakaian Adidas maupun Nike dan hanya mengenakan sepasang baju army. Klub seni bela diri ini seharusnya bukan miliknya juga kan? Klub seni bela diri ini juga kelihatannya tidak begitu berharga. Dia kelihatannya hampir sama dengan pria-pria lain, hanya mengandalkan ayah mereka yang kaya saja. Haiya, pria seperti ini masih belum cocok untuk menjadi pacarnya. Dia menghela di dalam hati. Dia adalah Luna, wanita yang ingin diperkenalkan Tommy kepada Jilson untuk dijadikan pacar. Luna, ayo kita pergi, kata pria yang berdiri di samping Lydia itu sambil tersenyum cuek. Pria itu bernama Ethan, dia adalah teman Luna dan keluarganya memiliki hubungan bisnis dengan keluarga Luna. Dia sangat ingin mendapatkan Luna, hanya saja Luna tidak suka berpacaran dengan teman dekatnya sendiri. Dia pun menolak Ethan dan menganggap Ethan sebagai abangnya sendiri dan menjadi orang yang terpercaya baginya. Jikalau Jilson tadinya memakai pakaian Adidas ataupun Nike, mungkin dia akan mempertimbangkannya. Bagaimanapun wajah Jilson tergolong ganteng. Namun dia merasa kondisi keluarga Jilson sangatlah buruk dan kelihatannya begitu parah. Ayah Luna tidak peduli pacar apa yang akan dicari oleh Luna, intinya keluarga Luna memiliki banyak uang yang bisa membeli mobil ataupun rumah untuk pihak laki-lakinya, namun ayahnya tidak akan membiarkan putrinya mencari seorang pria yang begitu polos. Luna, kamu sudah datang. Pendengaran Tommy sangatlah tajam, dia langsung berlari ke bawah ketika mendengar suara Luna. Dia lalu menatap Luna dengan tatapan yang penuh kejutan. Namun ketika melihat ekspresi wajah Luna yang begitu tidak puas dan sedikit marah itu, ekspresi Tommy pun langsung berubah menjadi kecewa, tidak cocok. Hehe, menurutmu, kata Luna sambil tersenyum. Kamu tidak bermaksud mempertimbangkannya, tanya Tommy. Sama sekali tidak, jawab Luna. Oh, kata Tommy sambil menatap Jilson dengan ekspresi wajah yang penuh kasihan setelah mendengar jawaban Luna. Dia tahu, meskipun keluarga Luna sangatlah kaya dan juga tidak peduli apakah pihak laki-laki akan membeli mobil atau rumah setelah menikah nanti, namun jika kriteria keluarga pihak laki-laki terlalu buruk, Luna juga tidak akan menyetujuinya. Bagaimanapun, Luna memiliki penampilan yang cantik, bukan tidak ada pria yang ingin menikah dengannya. Luna juga memiliki banyak teman, jikalau ingin mencari seorang pacar seperti Jilson, semua temannya akan menertawakannya. Melihat Luna yang begitu tidak puas pada Jilson, bahkan tidak ada niat untuk mempertimbangkan, Tommy pun menghela nafas di dalam hatinya. Jilson, bukan aku yang tidak ingin membantumu. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin, wanita cantik inilah yang tidak suka padamu. Maaf ya.
Jilson hanya tersenyum menghadapi hinaan Luna itu. Dia lalu mengeluarkan sebatang rokok dan menghisapnya. Dia lalu menatap daftar murid baru yang sebelumnya telah ditempelkan Tommy di dinding dengan tenang. Dia sudah memiliki seorang istri yang cantik dan sama sekali tidak ingin mencari pacar lagi. Itu juga merupakan hal yang baik jika Luna tidak menyukai dirinya. Di sisi lain, klub taekwondo pada perguruan tinggi. Ketua, si gemuk yang sudah kamu hajar semalam, dia masih belum menutup aula seni bela dirinya. Apakah kita perlu menghajarnya lagi hari ini? Kata seseorang pria yang memakai ikat pinggang putih kepada sekelompok pria yang memakai ikat pinggang hitam pada klub taekwondo itu. Pria ini sangatlah ganteng, dia duduk di tengah klub itu dan memakai pakaian taekwondonya yang serba putih. Aura kegantengannya sangatlah kuat. Dia lalu membuka matanya perlahan dan berdiri, mari pergi. Tuan Sonny, kemana kamu ingin pergi? Kata sekelompok orang yang baru saja masuk dan melihat Sonny yang hendak keluar bersama sekelompok orang. Tanya seorang pria muda yang berpakaian formal dengan terkejut ketika melihat aura Sonny yang penuh amarah. Ada seorang pria gemuk yang tidak tahu diri, belakangan ini dia tidak hentinya membagikan brosur di universitas kita. Bahkan berkata kalau dia adalah terhebat di dunia. Semalam aku pergi menghajarnya dan menyuruhnya untuk menutup klub bela dirinya dalam waktu 3 hari. Namun klubnya masih saja belum ditutup dan aku akan pergi membuat keributan di sana lagi. Jawab Sonny dengan cuek. Oh ya, ternyata ada hal menarik seperti ini. Mari kita pergi bersama. Sekelompok orang itu pun tertawa. Pria muda bernama Sonny ini merupakan salah satu orang dari 10 keturunan terkaya di kota ini. Dia sudah berlatih taekwondo selama 7 tahun. Dia juga mempunyai kedudukan yang tinggi di kalangan para generasi kaya kedua di kota ini. Para temannya ini merupakan para keturunan orang kaya yang pernah dijumpai oleh Jilson pada acara kemarin. Orang-orang ini adalah Chris Chen, Lisa, Yoni dan juga Stella. Sebagai orang-orang terkaya di kota ini, mereka sangatlah santai setiap harinya. Mereka juga senang untuk mengunjungi klub taekwondo milik Sonny. Bab 35 Ethan yang sombong. Di klub seni bela diri milik Jilson, seluruh jadwal perkuliahan di universitas sudah selesai pada siang hari. Setelah para mahasiswa selesai menyantap makan siang, mereka pun ingin melatih tubuh mereka. Klub seni bela diri pun mulai didatangi oleh orang-orang. Mereka hanya melakukan olahraga sederhana di klub bela diri ini sambil mengintip ke arah salah satu wanita cantik yang ada di klub bela diri itu juga. Putar pinggang kamu ketika ingin meninju. Putaran kepalan tangan merupakan titik standar gerakan. Tommy berdiri di samping wanita cantik itu dan meletakkan tangannya pada pinggang wanita itu. Dia juga diam-diam mencium aroma parfum wanita itu. Wanita cantik ini adalah Luna, dia belum pergi setelah bertemu dengan Jilson tadi. Dia ditahan oleh Tommy untuk melakukan latihan di sini. Sifat Tommy terlihat sedikit murahan, dia sangat lihai dalam berbicara, sambil menahan pinggang Luna, dia pun sambil memberi bisikan kecil kepada Luna, Nona Luna, ayahku dan ibumu adalah rekan kerja. Aku pernah magang di departemen ibumu. Aku dan ibumu juga bisa dikatakan sebagai rekan kerja, aku sudah pernah melihat mobil Audi A4 milik ibumu. Keluargamu merupakan keluarga ternama di departemen kami. Bagaimana menurutmu teknik pengajaranku? Sebenarnya kalau wanita cantik sepertimu mengikuti pelatihan bela diri, kamu tidak perlu pergi membentuk badan lagi. Namun khawatir kalau kamu ketemu dengan para kaum mesum. Bagaimana kalau kamu diteror oleh kaum mesum? Lagi pula keluarga kalian begitu kaya, bagaimana kalau kamu membayarku untuk memberimu pelatihan agar bisa kamu gunakan jika kamu bertemu dengan kaum mesum nantinya? Aku tidak takut akan kaum mesum, aku sudah mempunyai pelindung. Kata Luna sambil menatap ke arah Ethan. Ethan memakai celana jeans dan juga baju kaos berwarna putih ditambah lagi jas bergaya Eropa. Dia langsung mengangkat kepalanya ketika mendengar perkataan Luna. Dia dan Luna sama-sama merupakan keturunan orang kaya. Namun dia sangat merendah ketika berada di depan orang kalangan bawah seperti Tommy dan Jilson. Pelindung seperti dia tidak bisa mengalahkanku, sahut Tommy. Di aula seni bela diri ini terdapat 2 buah kursi guru, masing-masing kursi itu diduduki oleh Jilson dan Ethan. Jilson yang tadinya masih menutup mata untuk beristirahat itu pun seketika membuka mata ketika mendengar perkataan Tommy. Ekspresinya pun berubah dan dia seketika batuk. Dia lalu menatap Tommy dengan tatapan tidak berdaya. Dia merasa tidak ada artinya memiliki teman seperti itu yang membuat dirinya malu di depan umum. Sangat jelas kalau pria di sampingnya itu sangatlah menyayangi Luna. Tommy malah berani bersikap sombong di depan Luna. Dia benar-benar tidak takut dipukul. Hei gemuk, apa yang kamu katakan? Kata Ethan sambil beranjak dari tempat duduknya. Seperti yang diduga, ekspresi wajahnya berubah drastis ketika mendengar perkataan Tommy. Pria lemah, kenapa rupanya kalau aku mengataimu? Kalau kamu tidak senang, mari bertarung. Tommy berkata dengan begitu tidak segan.
Dia lalu memperlihatkan otot tangannya yang terlihat besar itu. Baiklah, tunggu saja, kata Ethan dengan ekspresi yang buruk sambil kembali duduk ke kursi guru itu. Meskipun dia ada Tommy adalah orang biasa, namun orang biasa juga terbagi atas orang biasa yang kuat dan lemah. Tommy memiliki tinggi badan sekitar 175 cm, berat badan 87,5 kg. Sedangkan Ethan memiliki tinggi badan sekitar 180 cm, berat badan 65 kg. Lagi pula Tommy sudah membuka klub seni bela diri ini dan telah berhasil melatih beberapa murid bela diri. Jikalau mereka benar-benar bertarung, Ethan pasti akan kalah. Dasar orang barbar, kata Ethan karena tidak ingin memalukan dirinya sendiri di depan Luna. Dasar pria lemah, kata Tommy dengan tatapan tidak puas kepada Ethan. Sudahlah, jangan bertengkar lagi. Tommy, bagaimanapun ayahmu dan ibuku adalah rekan kerja, kamu dan ibuku juga merupakan rekan kerja. Sekarang kamu sudah membuka klub seni bela diri ini, aku akan mendukungmu. Aku akan membayar biaya pelatihan ini. Namun aku tidak memiliki uang sebesar 30 juta sekarang, aku hanya membawa 10 juta. Aku akan membayar DP terlebih dahulu, selebihnya akan aku bayar besok. Kata Luna sambil mengeluarkan ponselnya untuk mentransfer uang itu. Luna memiliki banyak uang. Melihat Tommy yang bisa mendapatkan uang dari Luna itu, Jilson hanya menatapnya dengan tatapan penuh kagum. Tommy juga tidak menyia-nyiakan tatapan kagum dari Jilson. Setelah dia menerima DP sebesar 10 juta dari Luna, dia pun berkata kepada Ethan, pria lemah, apakah mau ikut pelatihan bersama? Kamu begitu kurus, kamu harus belajar sedikit teknik bela diri dari aku. Kalau tidak kamu pasti akan habis dihajar ke depannya. Hei gendut, aku sudah emosi ketika melihat kamu, bagaimana mungkin aku menghabiskan uang untuk belajar darimu? Kata Ethan dengan ekspresi yang sadis. Sudahlah, lagi pula kamu juga tidak sanggup mempelajari ini. Sangat jelas kalau kamu sangat menginginkan seluruh harta dari keluarga Luna dan hanya ingin menjadi seorang pria lemah saja. Akan kukatakan sejujurnya, klub ini hanya mengizinkan para murid yang telah membayar uang latihan masuk ke dalam. Kalau kamu tidak ingin membayar uang pelatihan, kamu tidak usah ikut masuk lagi jika Luna ingin melakukan latihan bela diri ke depannya. Apakah kamu mengerti? Kata Tommy. Seasteriste, kamu kira aku tidak punya uang? Ini adalah uang pelatihanku, aku juga akan menanggung biaya pelatihan Luna. Kembalikanlah biaya DP Luna sebesar 10 juta itu. Kata Ethan dengan penuh amarah. Dia lalu mengeluarkan ponselnya dan mentransfer uang kepada Tommy. Tommy dengan gampangnya berhasil mendapatkan 60 juta dari Ethan. Melihat tatapan Jilson yang penuh kagum itu, Tommy tersenyum sombong. Kelebihan terbesarnya adalah bersikap murahan, tidak ada yang bisa membandinginya. Dia masih belum menawarkan pakaian latihan dan juga perlengkapan lainnya kepada Luna. Kalau tidak, dia akan mendapatkan lebih banyak uang lagi. Luna menatap ke arah Jilson dengan ekspresi yang sombong. Dia adalah putri dari keluarga kaya dan dia selalu dikelilingi oleh teman yang baik. Dia tidak pernah memikirkan masalah uang, dia rela menghabiskan uang asalkan hal itu bisa membuatnya sombong. Dia suka berteman dengan orang miskin seperti Tommy, karena sifat kekampungan Tommy bisa membuatnya merasa senang. Lagi pula Tommy tidak takut berantem, jikalau dia ditindas di luar sana, dia bisa mencari Tommy untuk membantunya. Relasi sangatlah penting. Tentang Jilson, jika Jilson memiliki setengah kemampuan dari Tommy, mungkin Luna akan mempertimbangkan untuk menjadi teman Jilson, meskipun tidak untuk menjadi pasangan. Namun dia sama sekali tidak bisa berantem, tidak memiliki uang juga. Bahkan Jilson mungkin tidak sanggup membeli pakaian olahraga bermerek apa yang sedang dikenakan Tommy itu. Benar-benar tidak menarik perhatian. Maaf, bukan aku yang terlalu sombong, hanya saja aku tidak ingin mencari teman yang menyusahkan. Tommy, ajari aku cara meninju, kata Luna kepada Tommy dengan tersenyum. Di klub ini, Tommy memiliki 10 murid bela diri. Jikalau mereka semua bergabung untuk berantem, pastilah bukan merupakan kekuatan yang kecil. Tidak buruk. Murid di klub seni bela diri itu tidak mengenal Jilson dan sama sekali tidak ada orang yang berbicara dengannya. Luna dan Ethan juga meremehkan Jilson, ini membuat Jilson merasa diasingkan. Setelah duduk beberapa saat, dia pun berdiri dan pindah ke bagian tengah ruangan untuk melatih tenaga dalamnya. Jurus aneh apa yang sedang dilatihnya itu? Kata semua orang dengan pelan ketika melihat tingkah Jilson. 10 menit kemudian, sekelompok orang datang dengan seram. Mereka datang dengan mobil-mobil mewah seperti Mercedes ML, BMW X5, Porsche 911, beberapa mobil itu berhenti di depan pintu klub seni bela diri itu. Sepasang pria dan wanita pun berjalan dari tengah mobil itu. Mengenakan seragam silat serba putih dan juga mengikat rambut dengan pita hitam. Sonny berhasil menendang salah satu papan yang dipegang oleh salah satu bawahannya hingga patah. Hei gendut, aku menyuruhmu menutup klub ini dalam 3 hari, siapa yang menyuruhmu tetap membuka klub ini?
Bukankah kamu bilang 3 hari? Ini masih hari kedua. Kemarin malam, Tommy sudah dihajar habis-habisan oleh Sonny. Dia pun pucat ketika melihat Sonny membawa sekelompok orang datang dengan mobil-mobil mewah dan juga masuk dengan aura yang seram. Dia sadar kalau dia telah melakukan kesalahan tidak hanya kepada seorang murid taekwondo, dan juga kepada seorang orang kaya generasi kedua. Yang aku bilang itu dalam 3 hari, aku tidak mengatakan 3 hari lagi. Aku sangat tidak puas kalau melihat klub ini masih beroperasi, mari kita lanjutkan perkelahian kita. Kata Sonny dengan cuek. Bro, bolehkah kita tidak usah berkelahi? Aku tidak ingin melukaimu, kita hari ini tidak usah berantem dan bagaimana kalau kita membicarakan logika saja? Kata Tommy dengan gemetaran dan juga wajah yang pucat. Tidak usah omong kosong lagi, aku tidak punya banyak waktu. Kata Sonny dengan cuek. Setelah mendengar perkataan Sonny, tatapan Tommy dipenuhi kekecewaan dan dia menatap ke arah Gilson yang sedang duduk diam melatih tenaga dalam itu. Awalnya Tommy masih ingin mencari uang selama 1 hari ini lagi, setelah itu dia akan melarikan diri bersama uang-uang itu dan pergi ke pusat kota untuk membuka klub bela diri baru di sana. Sekarang dia sudah kembali didatangi pada hari kedua. Ini semua harus menyalahkan Gilson, kalau dirinya kembali dihajar oleh Sonny hari ini, tidak hanya Luna dan Ethan yang akan meminta balik uang mereka, mungkin saja seluruh murid di sini juga akan melakukan hal yang sama. Sudah datang. Mengedipkan matanya perlahan, Gilson pun tersenyum tipis. Datang di waktu yang tepat, jika dia menghajar bocah sombong itu lebih awal, maka dia juga bisa kembali lebih awal untuk menemani Monica. Tunggu sebentar, kata Ethan ketika melihat Gilson yang hendak bangkit berdiri. Gilson membuka matanya perlahan. Aku mengenal mereka semua. Mereka adalah tuan-tuan besar di kota besar ini. Mereka adalah Tuan Sonny, Tuan Chris, Tuan Yoni, Nona Lisa dan juga Nona Stella. Kata Ethan ketika melihat jelas beberapa orang itu. Dia lalu segera menghampiri mereka dan menatap Tommy dengan sombong. Kebetulan sekali, ternyata Tommy telah melakukan kesalahan kepada para tuan-tuan besar di kota ini. Mari kita lihat bagaimana kalian mati hari ini.